Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 izin review naskah akademik dari kelompok 4 yang bertemakan tentang BUMDes di Gunung Kidul. Yang pertama adalah latar belakang. Desa merupakan unit terkecil dalam tatanan suatu pemerintahan. Menurut saya di sini sudah benar. Yang kedua, dalam sebuah negara tersebut yang berkaitan dengan desa terus diadakan. Di sini ada pembangunan desa telah diatur dalam undang-undang desa dengan tujuan mesejahterakan kehidupan masyarakat. Nah, di sini yang saya tangkap belum tertera undang-undang yang jelas, undang-undang pasal berapa tepatnya yang mengatur mengenai tujuan bahwa kehidupan masyarakat ini atas dasar pembangunan prasarana desa. Ke bawah. Lalu di sini, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa. Mungkin bisa dijelaskan kewirausahaan desa ini berbentuk apa saja? Soalnya di desa itu banyak bermacam-macam bentuk wirausaha di dalam desa. Contohnya seperti UMKM yang dibuat oleh desa ataupun yang dibuat oleh salah satu warga desa di situ. Oke, lanjut. Lanjut. Lagi. Nah, di sini mungkin ada identifikasi masalah. Sini identifikasi masalahnya ada 3 hal. Yang pertama, cara pengelolaan BUMDes yang berada di Gunung Kidul untuk mesejahterakan masyarakat. Yang kedua, bagaimana cara BUMDes yang di Gunung Kidul ini dapat berjalan baik sesuai peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, apa masalah yang sedang dihadapi BUMDes yang berada di Gunung Kidul. Lalu mungkin di sini ada tambahan yaitu mengenai adanya peran BUMDes dalam menyelesaikan problematika yang terjadi pada masyarakat, terutama di desa yang terletak di Gunung Kidul, karena kelompok 4 ini mereviewnya khusus di Gunung Kidul. Lalu ada tujuan dan kegunaan naskah. Karena saya tadi di sini menambahkan tentang cara menyelesaikan problematika, maka harus ada tujuan, yaitu adalah sebagai sarana masyarakat untuk mengetahui sistematika suatu transaksi yang dilakukan di BUMDes ini. Karena BUMDes itu transaksinya harus bersifat transparansi. Baik, seperti itu. Untuk bab 2 bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk bab 2 itu yang di nomor 2 di dalam kajian teoritis. Di dalam kajian teoritis itu terdapat kalimat di dalam peran BUMDes, terdapat kalimat yang menyatakan BUMDes memiliki peran yang strategis. Nah, itu langsung titik. Kemudian reviewnya adalah kalimat tersebut itu menandakan kalimatnya terlalu umum dan kurang spesifik dalam menjelaskan peran BUMDes dalam pembangunan desa. Nah, itu untuk sebaiknya itu diberikan contoh konkret atau data pendukung untuk menguatkan pernyataan. Jadi tidak langsung diakhiri begitu saja dan tanda baca titik. Lanjut untuk bab 3. Oke, kalau untuk bab 3 itu bagian yang dari secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarki itu bisa kalau
bisa itu dijelaskan lebih jelas apa itu hierarkinya. Next ke bawah. Stop. Oh, naik. Yang bagian undang-undang tadi, terus ke atas. Ya, terus kalau bagian undang-undang itu bisa dijabarkan lagi undang-undangnya atau pasalnya gitu. Pasal-pasal yang berlaku atau undang-undang yang berlaku. Next. Ke atas. Stop. Untuk bagian yang berkenan dengan hal tersebut, maka peraturan dalam perda itu bisa dijelaskan isi pasal perdanya itu. Oke, lanjut bab 4. Oke, selanjutnya bab 4 di situ tentang landasan filosofi, sosiologi, dan yuridis. Jadi landasan filosofi itu dijelaskan tentang pandangan hidup bangsa dan nilai-nilai moral etika. Di situ ada beberapa, ada dijelaskan tentang nilai-nilai religiositas bangsa Indonesia, hak asasi manusia, kepentingan bangsa secara utuh, demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta keadilan sosial. Selanjutnya ke bawah lagi. Next ke bawah. Lagi. Ke bawah lagi, Kak. Ya. Di landasan sosiologis itu menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang mencerminkan realitas yang ada dalam masyarakatnya. Yaitu ada seperti teori kekuasaan sama teori pengakuan. Next, Kak, ke bawahnya. Terus yang stop. Yang ketiga itu ada landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini tentang pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan itu yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum. Di situ ada tentang pentingnya kewenangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, terus pentingnya kesesuaian bentuk dan materi dalam peraturan perundang-undangan, terus selanjutnya ada kewenangan mutlak dalam penciptaan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya bab 5. Selanjutnya untuk bab 5 arah jangkauan, pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. Nah, di paragraf kedua itu jangkauan pengaturan Raperda BUMDesa ingin memberikan penguatan terhadap materi UU Desa yang dinilai tidak cukup memberikan kepastian hukum terhadap tumbuh kembangnya BUMDesa tersebut. Nah, reviewnya itu kepastian hukum seperti apa agar tumbuh kembangnya tersebut. Selanjutnya kesimpulan. Lanjut kesimpulan. Baik, selanjutnya itu adalah bab 6 tentang penutup. Yang pertama tentang kesimpulan. Dalam kesimpulan naskah akademik akan lebih baik jika mencantumkan ringkasan tentang temuan dan hasil penelitian, yakni menjelaskan secara singkat
dan pada temuan utama dari penelitian atau pengkajian yang dilakukan. Terus selanjutnya, menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di awal naskah akademik, menyajikan hasil analisis data, dan membahas yang telah dilakukan dan menunjukkan bagaimana temuan penelitian dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan tertentu. Karena di dalam kesimpulan yang disampaikan masih abstrak atau secara garis besar saja, seperti bisa kita lihat dalam kesimpulan dalam yang dipaparkan ini. Selanjutnya itu tujuan bisa diperincikan. Terus kenapa undang-undang ini dibuat tidak dicantumkan dalam kesimpulan, hanya menyebutkan pengelolaan badan usaha milik desa. Berkaitan dengan dasar-dasar yuridis, filosofis, dan sosiologis, itu tidak dijelaskan. Alangkah lebih baiknya dijelaskan secara singkat dan jelas dalam kesimpulan, karena ini merupakan salah satu dasar undang-undang ini ingin dibuat. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Inilah review naskah akademik dari kelompok 4 yang direview oleh kelompok 3. Apabila ada kekurangan, kami mohon yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.